Nah, kemudian di sini juga kita akan membicarakan peran penting apa yang dilakukan gereja ketika menghadapi adanya situasi pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan mewawancarai narasumber kami. Yang menjadi pertanyaan kami pertama itu, Mang, bagaimana pandangan Bapak memandang larangan pernikahan beda agama ini? Ya, saya coba memberikan jawaban ya. Walaupun mungkin jawaban saya tidak seperti yang kamu harapkan gitu ya, tidak memuaskan gitu ya. Karena jujur saja dalam pelayanan saya selama lebih kurang 21 tahun tidak terlalu bersinggungan dengan pernikahan beda agama, walaupun isu itu kita dengarkan gitu kan. Untuk konteks Indonesia dulu ya, kita berbicara untuk konteks Indonesia. Jelas untuk konteks Indonesia, pernikahan beda agama belum menjadi satu keputusan yang diputuskan Undang-Undang Republik Indonesia. Belum ada ketetapan bahwa diizinkan, diperbolehkan menikah dengan pemeluk agama yang berbeda, kan begitu. Karena di dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 di sana jelas dikatakan bahwa pernikahan yang syah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Masih sampai di sana pernikahan yang sah, kan begitu. Nah, kenyataannya dalam perjalanan waktu tidak bisa kita mungkiri, oleh karena masyarakat Indonesia, masyarakat yang heterogen begitu ya, yang berbeda-beda suku, yang berbeda-beda adat, bahkan sampai kepercayaan. Mungkin pernikahan beda agama ini bisa terjadi, dan memang sudah terjadi. Mungkin paling sering kita lihat di kalangan selebritis, kan gitu kan. Mungkin kalau di kalangan kita ada, tapi sembunyi, tidak tidak di post gitu ya, tidak dipertontonkan, kan begitu. Nah, kalau menurut pandangan saya masih mengikuti apa yang diaturkan di dalam Perundangan Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu. Ya, artinya kalau mau menikah, menikahlah dengan yang satu kepercayaan. Ya, kalau mau menikah, menikahlah dengan satu iman, begitu ya. Karena apa? Banyak masalah yang akan muncul ya ketika pernikahan berbeda agama itu, kan gitu. Memang sih di Indonesia pernah terjadi pernikahan beda agama langgeng, memang sampai 27 tahun. Kalau saudara-saudari masih kenal dengan Jamal Mirdad dan Lydia Kando, artis legendaris itu. Satu kalau nggak salah saya, Lydia Kando Katolik, Jamal Mirdad Muslim. Nah, mereka memang berbeda agama mereka. Saya nggak tahu apakah mereka menikah secara sipil di catatan sipil atau mereka di Mahkamah Agama, saya kurang tahu lah. Tapi yang jelas mereka menikah beda agama. Tapi pada akhirnya mereka bercerai. Mungkin karena paham, kan, anak-anak bagaimana, kan gitu ya. Dan memang jujur saja pernikahan beda agama di Indonesia belum diakui. Walaupun ada banyak orang yang menikah pergi ke luar negeri yang berbeda agama, itu hanya semacam pengesahan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka tidak dibilang kumpul kebo aja itu. Namun tidak diakui oleh perundangan di Indonesia.
Artinya mungkin mereka pergi ke sana hanya sebagai pelaporan bahwa mereka suami istri, kan begitu kan, hanya sebagai pelaporan. Jadi di tengah-tengah masyarakat mereka tidak ditantang, mereka bebas bisa hidup sama ya satu rumah, nah begitu. Tapi kita nggak tahu kelak bagaimana keadaan anak-anak mereka, kan gitu. Karena tidak dia apa namanya diberkati lalu sampai kepada tahap ke pembuatan akta nikah yang resmi ya. Biasa kita kan begitu ya. Kita itu di gereja kan duluan ya pemberkatan pernikahan. Setelah keluar surat pemberkatan nikah, nah inilah dasar mereka, inilah dasar suami istri untuk pergi ke catatan sipil untuk membuat akta. Jadi kita hanya mengeluarkan surat nikah kan, lalu yang telah menikah itulah yang akan membuat akta pergi ke catatan sipil, itu yang sah. Nah kira-kira gitu. Terima kasih Bang. Tapi yang ketika kami mengangkat judul ini karena adanya banyak juga jurnal yang penelitian itu kan Bang sudah mengemukakan bahwa banyak juga yang terjadi pernikahan beda agama itu. Jadi pertanyaan kami Bang, bagaimana pandangan Amang ketika ada juga bagian dari pemimpin agama Kristen yang mengizinkan pernikahan beda agama itu? Apakah mereka melakukan keputusan yang salah atau bagaimana menurut Amang? Kontroversi ya. Memang gereja menghadapi yang seperti ini ada yang ada yang memang pro ya, ada yang setengah-setengah pro gitu ya, tapi ada yang sama sekali menolak ya. Tapi saya nggak bisa buktikan, memang jujur saya nggak bisa buktikan gereja mana saja yang sudah melakukan ini, yang pro dengan hal ini. Mungkin kamu sudah baca jurnal yang mungkin tahu lah. Saya nggak bisa buktikan, nanti saya bilang gereja ini saya salahkan gitu kan. Tapi yang saya tahu ada, artinya mereka istilahnya bagaimana ya, izinkan pernikahan berbeda agama, tetap menganut agama masing-masing, tetap menjadi jemaat satu gereja setempat, siapapun itu, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, tetap yang di ini si yang beriman, yang satu iman misalnya, kalau jemaatnya tetap itu yang tetap dibimbing, memang dibimbing dan diarahkan gitu ya, tetap dibimbing dan diarahkan. Ya kalau saya menyikapi ini begini ya, saya bilang salah pemimpin gereja, ya saya bilang tidak konsekuen begitu ya pemimpin gereja. Kadang-kadang memang pemimpin gereja ini begini, daripada jemaatku berdosa ya gitu ya, lebih bagus ya oke lah, aku ikutilah apa yang diinginkan kan gitu. Artinya kadang kan orang kan konyol mau menempuh yang salah. Ketika gereja tidak mengizinkan itu, maka mereka, maaf katanya, tanpa diberkati berkeluarga kan gitu kan. Jadi ada prinsip daripada mereka kumpul kebo, ya udah biarlah si laki-laki contohnya yang muslim, si perempuan yang Kristen, atau sebaliknya. Ada gereja yang seperti itu. Sebenarnya kita harus mengambil sikap. Kalau saya gimana ya? Kalau saya jujur ya, makanya saya katakan tadi, saya pernah menghadapi yang seperti ini, si perempuan muslim, si laki-laki Kristen kan gitu. Lalu dibawa kepada saya, bagaimana kan gitu. Ya jelas saya bilang sama orang tuanya, saya nggak punya pilihan, bawa dia ke Kristen. Itu saya bilang, mau kita kita baptis, lalu kita berkati. Jadi kalau tidak mau dia Kristen gimana Amang? Loh, saya bilang itu udah urusan keluarga lah, sampai ke sana. Saya bilang itu udah urusan keluarga. Kalau memang dia nggak mau Kristen, ya sikap anak bapak, anak ibu lah, apa yang mau ditempuhnya kan gitu. Tapi begitupun kita tidak akan persalahkan orang tuanya gitu. Jadi ada gereja memang menentang keras hal seperti itu, dan bahkan bisa sampai kepada pemberhentian
pemberhentian atau mungkin yang kita kenal dengan istilah ban gitu ya, orang tuanya ikut di ban gitu kan, mungkin untuk sekian tahun untuk tidak boleh mengikuti kegiatan kegerejaan kan gitu kan. Kalau kita ya, kalau hal itu terjadi ya itu kan kita suruh saja buat sikap keluarga kan gitu. Tapi kenyataannya yang saya katakan itu mau dia. Dan memang ada juga jemaat kita yang bertemu dengan pasangan hidupnya berbeda agama, tapi mereka diam-diam gitu. Tiba-tiba kita dapat kabar setelah mungkin setengah tahun atau setahun, kita dapat kabar bahwa dia sudah menikah dengan agama yang berbeda. Jadi masih sampai seperti itu yang kita jumpai kan gitu. Artinya begini, sebenarnya kita harus tegas kepada jemaat kita ya. Kalau saya tadi sudah saya katakan sikap saya ya, kalau memang tidak mau masuk Kristen ini, si laki-laki atau perempuan yang Muslim, ya silakan ambil sikap, itu saya. Nggak akan saya izinkan begitu ya. Satu Kristen, satu Muslim nggak akan saya izinkan yang seperti itu. Kalau saya, begitu silakan ambil sikap. Mungkin itu yang terbaik bagi mereka kan gitu. Jadi kita berbeda-beda ya, mungkin seorang pendeta akan berbeda-beda menghadapi seperti ini kan gitu. Jadi memang pertanyaan selanjutnya, Mang, bagaimana gereja bisa membantu pasangan yang ingin menikah meskipun agamanya berbeda, Mang? Berarti harus ada satu yang mengalami. Gereja bisa membantu gitu ya. Saya sudah jelaskan tadi, membantu yang bagaimana kan gitu. Apakah mengizinkan pernikahan beda agama kan begitu. Kalau membantu sepertinya begitu, oke lah. Yang Muslim tetap pertahankan agamanya, atau yang Konghucu tetap pertahankan agamanya, atau agama lain tetap pertahankan agamanya. Lalu yang Kristen tetap menikahlah kamu begitu. Ya nanti ketahuannya itu apakah itu kita buat. Ketahuan itu nanti anak-anakmu, keluargamu bagaimana kan gitu. Jadi kamulah yang ini berdamai-damai. Apakah anak-anak ikut suami atau anak-anak ikut istri? Apakah kita katakan demikian? Saya pikir kalau kita katakan demikian nanti, saya nggak mau katakan demikian berlomba-lomba nanti jemaat saya mencari pasangan hidup yang berbeda agama. Boleh kok kayak gitu. Mendingan saya tidak akan kasih sanksi kepada keluarga, orang tua atau apapun. Ya udah, kalau dia ambil keputusan ketetapan untuk pindah agama, itu pilihannya, itu pilihan dia. Tapi kita gembalakanlah dulu. Contoh, kalau ada jemaat kita dapat calon mungkin Muslim, kita gembalakan dulu dia. Apakah tidak ada lagi perempuan Kristen yang cantik? Kan gitu. Apa nggak ada lagi laki-laki Kristen yang ganteng? Apa nggak ada laki-laki Kristen yang pintar? Apa nggak ada lagi perempuan Kristen yang pintar? Jangan pula dengan alasan dia cantik kan gitu kan, dia baik. Apa nggak ada perempuan Kristen yang baik atau laki-laki Kristen yang baik kan gitu kan? Sebenarnya kan gimana ya, berpacaran ini kan kita suka dengan seseorang karena sering bersamanya kan. Kalau nggak sering bersama gimana kita bisa suka sama seseorang? Karena satu kampusnya kamu saling pandang, saling lihat, saling ini, bisa tertarik kan gitu. Sama-sama di P3MI kita saling kenal kan gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya begini tapi itulah fenomena Pak kan gitu kan. Ada orang bilang gitu kan, namanya jodoh di tangan Tuhan gitu. Siapa bilang jodoh di tangan Tuhan, ditetapkannya pasanganmu harus Muslim? Tidak pernah gitu. Jodoh di tangan Tuhan itu sebenarnya mau mengatakan Tuhan hanya buat prinsip-prinsip. Ada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan kan gitu di Alkitab kita ini. Itunya bukan berarti mentah-mentah kita terima jodoh di tangan Tuhan siapapun itu, mau ada dari agama siapa, tidak. Prinsip-prinsip itu ya itulah tadi, antara satu jodoh di tangan Tuhan, ada prinsip semisal gini, ya menikah harus dengan lawan jenis kan gitu dia kan. Nah itulah dia kan, menikah dengan lawan jenis atau menikah monogami, jangan poligami kan. Itu yang prinsip-prinsip yang ditetapkan. Lalu habis itu menikahlah dengan yang seiman di dalam 2 Korintus pasal 6 itu ya, pasal 6 ayat 14 sampai apa. Ya jangan yang tidak seimbang, jangan dengan pasangan yang tidak seimbang.
Kan gitu kan, udah ditetapkan prinsip-prinsip itu, nggak sampai sedetil-detilnya dikasih Tuhan jodoh kita sampai yang keriting orangnya ini untukmu, yang keritingnya, yang panjang rambutnya, yang ganteng, nggak sampai begitu dia. Cuman kadang-kadang kan kita ini kan apa namanya udah cinta kali aku Pak Pendeta, udah kayak mana nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau saya pribadi, pertanyaan siapa Joshua ya, Joshua. Iya, Joshua tidak kasih per untuk hal itu. Saya akan gembalakan si laki-laki, kalau itu jemaat saya, atau si perempuan, untuk tidak menikah dengan yang muslim. Carilah pasangan hidup yang seimbang, carilah pasangan hidup yang seimbang. Itu akan saya. Baiklah, kami rasa sampai sedemikian wawancara kami yang ingin kami tanyai kepada narasumber. Terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Pendeta yang sudah memberikan pandangannya mengenai isu-isu ini. Terima kasih. Terima kasih.